I love to climb a mountain, dancing. Huh? Godspeed, Tim. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain kisah alur cerita agen rahasia nih yang berjudul The Baby Boss. Nah, film ini menceritakan seorang bayi yang menjadi agen rahasia demi menyelamatkan perusahaan Baby Corp. Tapi nih, yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat bocil imajinatif bernama Tim. Dia ini adalah anak tunggal kesayangan dari Ted dan juga Janice yang sangat suka bermain. Don't worry, Mom and Dad. Some days I'm losing control. Look out! it was just the three of us. The temple. Meskipun Ted dan juga Janice ini bekerja sebagai marketing yang sibuk di Papico, mereka selalu meluangkan waktu untuk Tim. Hingga Tim merasa hidupnya sempurna nih, sampai ayahnya menawarkan seorang adik pun dia langsung menolaknya, lalu memikirkan dari mana bayi berasal. Di sisi lain, di pabrik bayi yang beroperasi ada satu bayi nih yang bertingkah aneh di antara bayi lainnya. I love to climb a mountain, dancing. Ternyata bayi aneh itu datang ke rumah Tim yang terlihat oleh Tim dari jendela kamarnya. Huh? Dia pun segera turun menghampirinya. Seketika orang tua Tim memperkenalkan bayi tersebut sebagai adiknya. Di sini Tim merasa aneh dengan bayinya, seperti pakaiannya serta permintaan yang harus selalu dituruti. One thing was clear. He conducted meetings. You called? Things weren't done to his immediate. Sehingga hari-hari Tim pun berubah. Bahkan perhatian orang tuanya serta rumahnya sudah dipenuhi dengan perlengkapan bayi. Di situ Tim pun merasa kesal hingga dia mempertanyakan bayi yang muncul tiba-tiba kepada orang tuanya. Tapi mereka tidak mempermasalahkannya nih. Lalu bayi yang menyadari kecurigaan Tim pun berulah. Never. Kemudian Tim ke kamar menyiapkan dongeng untuk pengantar tidurnya yang dibacakan oleh ibunya serta lagu yang dibawakan ayahnya. Namun orang tuanya tidak kunjung datang ke kamarnya. Ternyata mereka kelelahan di ruangan TV sampai Tim mendengar perbincangan di telepon yang berasal dari kamar bayi. Lalu Tim pun menghampiri kamar bayi tersebut. Ternyata si bayi sedang membahas misi dengan seseorang. Lalu Tim segera menangkap bahasa si bayi yang bisa berbicara. Gugu Gaga. No, you can. Akhirnya si bayi mengungkapkan identitasnya sebagai bos bayi. Tim yang enggan mengakuinya akan memberitahu orang tuanya. Who's here first? Just wait till Mom and Dad find out. Power nap. You were saying. Namun dicegah nih sama si bayi dengan menakut-nakuti Tim kalau kasih sayang orang tuanya akan beralih pada bayi. Jadi mereka tidak akan percaya apa yang dikatakan oleh Tim. Sehingga membuat Tim jadi kepikiran sampai dia mendapatkan ide nih untuk menyingkirkan bayinya dengan mendapatkan bukti bayi yang bisa berbicara, yaitu dengan alat perekam yang dia buat. Testing. Godspeed, Tim. Lalu mengendap-endap nih mengumpulkan bukti. Sayangnya dia kedatangan sekumpulan bayi yang akan rapat. Babies everywhere. They're spreading. Aww. Di sini Tim pun tidak menyerah dan tetap merekam bersama dengan bos bayi yang mempresentasikan masalah pada geng bayinya. Kalau ketenaran para bayi mulai terancam dengan anak anjing, bahkan perusahaan Papico akan meluncurkan anak anjing baru. Sehingga berdampak pada perusahaan bayi, jadi bos bayi menyatakan nih pertempuran, tapi dia dan juga gengnya kurang mendukung. That's all bad news, baby. What are we? Let's go. A, B, C, D. No, the notes. I can't read. What's it say? Yang malah dia hampir ketahuan oleh para orang tua. Dia segera menutupinya dengan bertingkah menggemaskan. Di sisi lain, Tim berhasil mendapatkan bukti suara bayi. Sayangnya dia ketahuan oleh geng bayi yang meminta kasetnya.
Tapi tim tidak mau menyerahkannya dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Go, you little... Oh, look. Setelah tim berhasil mengamankan kasetnya, dia menuju ruang kerja untuk menyerahkan bukti pada orang tuanya. Tapi yang dia temukan adalah si bos bayi yang mengancam akan merusak Lam-Lam, boneka kesayangan tim. Akhirnya terjadilah perebutan sampai Lam-Lam putus. Tim yang marah akan melontarkan bos bayi keluar, tapi ketahuan oleh orang tuanya. Sehingga dia dihukum tidak boleh keluar rumah dan harus akur dengan adiknya. Tim yang merasa sedih dihampiri oleh bos bayi. Lalu bos bayi di sini menenangkannya dan mengajaknya ke perusahaan Baby Corp. I'm on a mission from above. Nook nook. Boop. Come on, faster. Di situ tim pun merasa takjub karena dia melihat bayi yang kerja kantoran. Lalu bos bayi mengajak tim ke lantai manajemen. Di mana para bayi akan tetap menjadi bayi karena minum susu formula khusus demi mengelola perusahaan. Sayangnya grafik Baby Corp mulai goyah karena anak anjing. Jadi bos bayi diberi misi untuk menemukan anak anjing terbaru sehingga dia bisa memajang fotonya di dinding legenda serta naik jabatan. Namun jika misinya gagal, dia akan dipecat nih. Lalu bos bayi akan jadi bayi normal seutuhnya yang nantinya tumbuh besar bersama tim. Stress snap. Promotion. I could get fired. Start packing. What? Tim yang membayangkannya sudah ketakutan akan menjadi saudara selamanya nih. Jadi dia menolong bos bayi agar tidak dipecat. Mereka pun berencana datang ke Papiko. Nah, saat hari kerja membawa anak, namun karena tim sedang dihukum, jadi mereka bekerja sama berpura-pura akur supaya diajak ke Papiko. Feeding the baby. Oh, isn't he adorable? Smile for the camera. Hansel and Gretel puts the wicked old. Pagi harinya tim dibangunkan oleh orang tuanya yang mengajaknya ke Papiko dan bersiap bersama bos bayi. Kemudian mereka tiba di Papiko, lalu orang tuanya mengajak tim seorang diri nih untuk menghabiskan waktu bersama. Tapi di situ tim menolaknya karena dia tidak mau meninggalkan adik bayinya sendirian. Yang ternyata mereka mulai menjalankan aksinya, di mana bos bayi menyamar sebagai anjing untuk menyelinap masuk ke ruang rahasia. No way. No. Oh, what a cute little pup. Ow! I've never been so humiliated in all my life. Arf. Tim dan juga bos bayi berhasil masuk ke ruangan yang mencurigakan. Mereka menemukan map rahasia nih. Saat mereka mengambil mapnya, mereka malah masuk jebakan. Uh-oh. I feel like we should run. I know, but it's... Lalu membawanya menemui Francis, yaitu bos Papiko. Dia memiliki dot seperti bos bayi nih, yang ternyata dia adalah salah satu bayi legenda di Baby Corp. Kemudian dia mengungkapkan alasannya membuat proyek anak anjing karena dahulu dia menjabat sebagai eksekutif di Baby Corp. Seiring berjalannya waktu, Francis alergi laktosa hingga formulanya tidak bekerja. Jadi posisinya tergantikan dan dia dikirim ke sebuah keluarga. Dia yang merasa digantikan oleh Baby Corp ingin balas dendam nih dengan misi Forever Puppy, yaitu menyebarkan anak anjing yang tidak bisa menua nih ke seluruh dunia. Sehingga orang-orang tidak menginginkan bayi lagi dan Baby Corp hancur. Caranya dengan mencampurkan susu formula yang ada di tas tim. Lalu tim dan bos bayi akan mengadukannya ke orang tua mereka, tapi sudah direncanakan dengan matang oleh Francis. Yaitu orang tua mereka akan ikut ke Las Vegas, sedangkan mereka berdua dijaga oleh pengasuh kekar Eugenia. Setelah itu Francis dan juga orang tuanya pergi menuju bandara. Di rumah tim dan bos bayi mencari cara untuk menyusulnya. Tiba-tiba bos bayi bertingkah seperti bayi normal lainnya nih. Memberikan tim ide untuk melarikan diri dari Eugenia, yaitu dengan bos bayi yang muntah dan menyemburkannya kemana-mana. Lalu di sini Eugenia ini yang jijik pergi ke toilet. Bos bayi pun segera menguncinya dan mereka berdua pergi menuju bandara naik sepeda.
Sialnya, Eugenia ini sangat cepat meloloskan dari toilet. Jadi dia langsung mengejar Tim dan juga bos bayi. Secara bersamaan, bos bayi memanggil bala bantuan geng bayinya. Sayangnya geng bayi tidak mampu menghentikan Eugenia. Dia segera menyusul Tim dan juga bos bayi. Tim yang ketakutan dibantu oleh bos bayi mengatasinya dengan berimajinasi. I'm doing it. Juju! Take it. I don't have a quote for this. Hingga mereka berhasil menyusul orang tuanya di bandara. Dengan cepat Tim dan juga bos bayi mengejarnya sebelum masuk ke pesawat. Yang tanpa sadar bos bayi berubah jadi bayi normal, sehingga Tim kembali untuk menjemputnya. Saat hampir mencapai orang tuanya, dia dihalangi oleh Francis, jadi mereka gagal menghentikannya. Lalu mereka berdebat nih dan saling menyalahkan, sampai kata-kata Tim menyakiti hati bos bayi yang mengharapkan ia tidak dilahirkan. Di situ bos bayi pun pergi meninggalkan Tim yang bersedih. Berselangnya waktu, bos bayi mengajak baikan Tim bahwa dia peduli pada orang tuanya dan akan menyelamatkannya. Jadi mereka ini mencari cara untuk ke Las Vegas, yang bergabung bersama penggemar Elvis. And there goes our ticket. Hold on, baby. Thank you very much. Hello, Bandito. You got Buddy Sue dressing like a Pegasus and had Anna. Excuse me, blue suede shoe. Akhirnya mereka masuk ke dalam pesawat dan menuju first class yang sepi. Saat pesawat lepas landas, Tim merasa takut. Bos bayi segera menenangkannya dan ikut bermain dalam imajinasi Tim. Now you're getting into it. Huh? What? Sounds like a heck of a law firm. Got it. Arg! Singkat cerita, waktu pun berlalu, mereka tiba di Las Vegas. Yang tanpa disadarinya, mereka satu pesawat dengan Eugenia. Kemudian Tim dan juga bos bayi mencari tumpangan, yaitu dengan cara mendapatkan perhatian gadis-gadis. Mereka pun tiba di gedung konvensi dan segera mencari ayah ibunya yang berada di tengah panggung, bersama dengan Francis yang memperkenalkan Forever Puppy. Heart at a time. Never grows up, never gets old. Forever puppy. Avert your eyes, Templeton. Akibat dari orang-orang yang mendekati panggung, Tim dan juga bos bayi terlihat oleh Francis dan orang tuanya. Dengan cepat Francis menangkap orang tuanya yang dimasukkan ke dalam box. Tim dan juga bos bayi mencari cara untuk ke belakang panggung. Namun mereka dihadang oleh Francis agar tidak menghalangi peluncuran roket Forever Puppy. Mereka pun bekerja sama menghentikannya. From me? We're partners. Ha! Huh? That's right. Setelah menyingkirkan Francis, mereka lanjut menyelamatkan orang tuanya dengan melempar bos bayi untuk membuka pintu roket dan melepaskan anak anjing. Sayangnya bos bayi kambuh jadi anak bayi normal di saat roketnya akan meluncur. Lalu Tim merayunya dengan nyanyiannya. All your life. Di saat yang tepat, Tim berhasil menyelamatkan bos bayi, lalu memberinya susu formula serta menyelamatkan orang tuanya. Pada akhirnya misi bos bayi pun selesai. Dia berpamitan kepada Tim dan juga geng bayi. Well, team, good. Kindergarten? That's right. Fast, fast. Sementara itu, kenangan bos bayi dibersihkan oleh pegawai Baby Cop dan ingatan orang tuanya tentangnya dihapuskan. Di sisi lain, bos bayi berhasil mendapatkan yang dia inginkan nih di Baby Cop, seperti naik jabatan dan fotonya terpampang di dinding. Namun dia merasa bosan. Sampai akhirnya dia menerima surat dari Tim yang berisi ajakan untuk hidup bersama sebagai saudara. Di situ bos bayi merasa sangat bahagia nih. Singkat cerita, Tim kembali ke keluarga Templeton yang disambut hangat oleh Tim dan juga menerima sebagai saudaranya. Di akhir film, Tim dewasa sedang menceritakan pertemuan saudaranya pada anak perempuannya yang akan memiliki adik. Nah, itu tadi alur cerita dari film The Baby Boss. Gimana Sleeper kalau kalian punya adik seperti Baby Boss yang ternyata adalah agen rahasia? Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.